Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ramadan, NIM 2018 45500062. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan maket yang telah ditugaskan kepada saya dalam mata kuliah struktur bangunan bentang lebar, yaitu saya mendapatkan struktur tenda. Ini adalah bentuk maket yang telah saya buat, yaitu struktur tenda dengan kategori hipar atau bentuk hipar. Baiklah, sebelumnya saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan sedikit mengenai struktur tenda ini. Definisi dari struktur tenda ialah membran yang ditegangkan oleh gaya eksternal agar dapat berdiri kokoh di bawah kondisi beban yang mungkin terjadi, di mana dasar dari struktur tenda ini adalah adanya lengkungan dan adanya gaya tarik, sehingga membran yang ditarik dan dilengkungkan dapat menahan beban. Kemudian sejarah singkat dari struktur tenda ini pertama kali dipelopori oleh salah seorang arsitektur berkebangsaan Rusia, di mana struktur tenda ini diproklamirkan pada acara Nizhny Novgorod dengan area seluas 27.000 meter. Dan pada saat itu struktur tenda mendapat tanggapan yang bagus dari berbagai insinyur yang ada di dunia. Kemudian ada seorang arsitektur Jerman yang mengembangkan dari struktur tenda ini, sehingga dibuatlah sebuah bangunan yang dengan nama German Pavilion sebagai bukti eksistensi dari struktur tenda ini mendapat pengaruh baik bagi arsitektur dunia. Kemudian ada juga beberapa bangunan-bangunan yang kita lihat menggunakan struktur tenda ini, seperti bangunan bandara di King Abdul Aziz, Arab Saudi. Adapun prinsip dasar dari struktur membran ini, pertama adanya gaya tarik. Prinsip dasar dari struktur membran adalah gaya tarik. Kemudian yang kedua adalah untuk menstabilkan membran dapat digunakan rangka pemampu yang kaku ataupun prategang pada permukaan membran. Yang kedua, mekanisme pikul beban utama pada struktur membran adalah tegangan tarik yang dibantu oleh gaya tegangan geser tangensial, sedapat mungkin menghindari bentuk permukaan yang datar. Kemudian yang keempat, prategang diberikan pada permukaan membran berupa gaya eksternal yang menarik membran. Biasanya diberikan dalam arah tegak lurus di seluruh permukaan membran. Kemudian yang kelima, tegangan tarik yang bekerja pada permukaan harus mampu dipertahankan atau tetap dan tidak boleh menyebabkan tegangan membran melebihi kapasitas material yang digunakan. Itu adalah beberapa prinsip dasar dari dari struktur membran ini. Sistem pembebanan struktur membran ialah pada saat terjadi gaya tarik, maka otomatis lengkungan yang menyebabkan kekakuan sehingga mampu untuk menahan beban. Prinsipnya seperti sebuah kertas yang dilengkungkan sehingga dapat menahan gaya. Tapi ketika membran tersebut berbentuk lurus, maka kelurusan ini tidak bisa menahan beban. Makanya prinsip dasar dari struktur membran ini adalah adanya gaya tarik yang menyebabkan lengkungan sehingga mampu untuk menahan beban. Kemudian material yang digunakan dalam struktur tenda ini adalah pertama PVC atau polyvinyl chloride, merupakan bahan dari serat polyester yang sangat tinggi yang melindungi kedua lapisan membran. PVC terutama dari sinar matahari sehingga daya gunanya bisa lebih lama. Kemudian PVC ini bisa dilapisi semacam polyvinylidene atau PVDF.
mampu bertahan selama 20 tahun. Kemudian transparansi dari PVC ini ialah 50%. Kemudian bahan yang kedua adalah PTFE atau polytetrafluoroid ethylene. Adalah kain fiberglass yang dilapisi dengan polytetrafluoroethylene atau PTFE, merupakan pabrik arsitektur paling tahan lama yang tersedia saat ini, di mana mampu bertahan hingga 30 tahun, kemudian memiliki transparansi 10-22%. Kemudian bahan yang ketiga adalah ETFE, ethylene tetrafluoroid ethylene. Bahan membran ETFE tidak memiliki inti kain dan hanya terdiri dari filin ETFE. Materi yang tergandung dalam ETFE ini memiliki bahan kimia yang baik sehingga tidak diperlukan perlindungan yang khusus untuk permukaannya. ETFE mampu bertahan antara 20-30 tahun, memiliki transparansi hingga 95%. Itu adalah beberapa material yang umum digunakan dalam struktur tenda. Kemudian bentuk dasar struktur tenda yang sering digunakan pada saat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hipar. Hipar seperti contoh yang saya buat dalam maket ini adalah berbentuk hipar, di mana setiap sisi melakukan gaya tarik dengan tumpuan sebuah tiang yang kelurusannya mengikuti gaya tarik dari membran tersebut. Ibaratkan seperti orang yang sedang lomba tarik tambang, di mana pemain badannya miring untuk menarik beban, sehingga ini diimplementasikan di dalam struktur tenda seperti yang diperlihatkan dalam bentuk hipar ini. Kemudian 2 adalah bentuk konik, di mana konik ini berbentuk seperti kerucut yang ujungnya tumpul. Konik diimplementasikan dalam kenyataannya, kehidupan nyata, seperti di Masjidil Haram dan di Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi. Kemudian yang ketiga berbentuk barrel vault, di mana barrel vault ini berbentuk memanjang dan berbentuk melengkung. Kemudian yang keempat berbentuk implementable, di mana implementable ini berbentuk setengah bola. Kemudian dalam implementasi struktur tenda dalam kehidupan sehari-hari ataupun di arsitektur dunia, dapat kita lihat contohnya yang paling terkenal adalah Stadion Beijing, Cina, di mana Stadion Beijing ini yang dibuat dengan menggunakan 884 panel ETFE. Bahannya ETFE mencakup total 38.500 meter persegi dan lapisan dalam yang terdiri dari 1044 panel ETFE, menutupi untuk 53.000 meter persegi area atap. Dan kemudian contoh yang lain adalah bentuk konik yang ada di Arab Saudi, di Masjidil Haram. Kelebihan dan kekurangan dari struktur tenda ini, yang pertama kelebihannya ialah dari struktur tenda mempunyai potensi untuk menghasilkan bentangan yang lebih lebar dan lebih ringan. Kemudian yang kedua, tampilan yang lebih estetis dan natural. Kemudian memiliki variasi bentuk yang beragam seperti kerucut, kubah melengkung, hipar, dan sistem pabrik berbingkai atau rofik. Kemudian yang keempat, untuk pembersihan dan perawatan jauh lebih mudah dilakukan dari atap konvensional. Umumnya atap membran dibersihkan dengan menggunakan air dan deterjen. Kemudian membran memberikan kelebihan dari baja, terutama ketika mengurangi kebisingan akibat hujan maupun angin. Kemudian atap membran mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kekurangan dari atap membran ini adalah kekurangan yang pertama, apabila terkena ataupun benda tajam sehingga membran mudah rusak. Kemudian
penggunaan material membran yang tidak diperhitungkan secara matang akan menyebabkan estetis dari sebuah bangunan menjadi berkurang. Berikut adalah penjelasan singkat saya mengenai struktur tenda ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.